Halo semuanya, selamat datang di Law Online Official. Pada kesempatan kali ini, Law Online Official akan membahas tentang hukum acara perdata bagian 1. Pokok pembahasan kali ini terbagi menjadi beberapa materi pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian, yang kedua mengenai macam-macam perkara, yang ketiga mengenai gugatan dan permohonan, dan yang terakhir mengenai cara mengajukan gugatan. Ayo kita bahas bersama-sama. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian hukum acara perdata. Hukum acara perdata termasuk dalam hukum perdata formal yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukum terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata material dan mengandung sanksi yang sifatnya memaksa. Dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Selanjutnya, macam-macam perkara dalam hukum acara perdata. Perkara yang mengandung sengketa atau kontentiosa biasa disebut sebagai gugatan. Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan di mana perkaranya mengandung sengketa. Sedangkan perkara yang tidak mengandung sengketa atau volunteer biasa disebut sebagai permohonan. Permohonan merupakan penetapan hak yang perkaranya tidak mengandung sengketa. Selanjutnya, kita beralih pada perbedaan gugatan dan permohonan. Pertama, dalam gugatan terdapat dua pihak yang berperkara, sedangkan dalam permohonan hanya satu pihak. Yang kedua, dalam gugatan mengandung sengketa atau konflik, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau konflik. Ketiga, dalam gugatan aktivitas hakim terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta pihak. Hakim bersifat pasif, sedangkan dalam permohonan aktivitas hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan. Yang keempat, dalam gugatan keputusan hakim hanya mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam permohonan keputusan hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang. Yang kelima, dalam gugatan hakim mendengarkan para pihak atau yang sering disebut sebagai asas audi et alteram partem, sedangkan dalam permohonan hakim hanya mendengarkan keterangan dari satu pihak, yaitu pemohon. Selanjutnya, yang keenam, dalam gugatan hakim memeriksa alat bukti dari para pihak, sedangkan dalam permohonan hakim hanya mendengarkan keterangan dari satu pihak saja, yaitu pemohon. Yang ketujuh, dalam gugatan ada tahap jawaban, reflik, duflik, dan kesimpulan, sedangkan dalam permohonan tidak mengenal tahap tersebut. Dan yang kedelapan, keputusan hakim dalam perkara gugatan mengenal diktum, baik yang bersifat deklaratoir, konstitutif, dan kondemnatoir, sedangkan permohonan diktumnya hanya bersifat deklaratoir saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara mengajukan gugatan. Cara mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan negeri kepada tergugat secara garis besar termuat pada pasal 118 HIR yang mengatur mengenai kompetensi relatif suatu permohonan atau gugatan tersebut, yaitu yang pertama, gugatan perdata pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Yang kedua, apabila tergugat lebih dari satu orang, maka diajukan di salah satu tempat tinggalnya sesuai pilihan penggugat. Yang ketiga, jika tidak diketahui tempat tinggal tergugat, maka diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat tersebut. Yang keempat, jika objeknya benda tetap, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri wilayah hukum benda tetap itu berada. Namun, jika benda tetap itu berada di beberapa daerah pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada salah satu saja, menurut pilihan penggugat. Dan yang kelima, jika ditentukan dalam akta perjanjian ada tempat tinggal yang dipilih, maka gugatan diajukan di tempat tinggal yang dipilih tersebut. Selanjutnya kita beralih pada cara pengajuan gugatan. Yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bentuk suatu surat gugatan. Selanjutnya, yang kedua, ditujukan kepada ketua pengadilan negeri berwenang
atau dalam ranah kompetensi relatif. Yang ketiga, diberi tanggal dan membuat identitas para pihak secara jelas dan lengkap. Yang keempat, memuat dasar gugatan atau dasar tuntutan atau posita yang maksudnya jelas, terang, dan masuk akal. Yang kelima, memuat pokok tuntutan penggugat atau sering disebut sebagai petitum gugatan yang berupa deskripsi tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok-pokok tuntutan. Dan yang keenam, bermaterai dan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.